Terima kasih buat kesempatan kalau hari ini kami boleh ada di sini. Terima kasih selalu buat kemurahan Tuhan, favornya Tuhan, sayangnya dan cinta dan pedulinya Tuhan buat setiap kehidupan kami. Siapapun kami yang ada di ruangan ini dalam tiap musim kehidupan kami yang berbeda-beda, Tuhan, kami tahu bahwa kuasa-Mu dan kasih-Mu itu selalu menaungi dalam setiap perjalanan kami. Dan kiranya ya Tuhan, di sore hari ini kami sama-sama boleh terus dibangun, jadi pria, jadi wanita yang makin serupa dengan Yesus. Saat kami mendengarkan pesan firman-Mu hari ini, ajar kami untuk membuka hati kami, pikiran kami selebar-lebarnya. Kami semua orang-orang sederhana ini ya Tuhan, dan kerinduan kami adalah Engkau mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya ada favor-Mu yang berjalan bersama dengan setiap kami untuk membuat kami semua bercahaya dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum Bapak Ibu saudara sekalian duduk, boleh say hi kanan kiri, depan belakang kita semua. Kalau sudah silakan duduk kembali semuanya. Selamat sore semuanya. Shalom semuanya. Sekali lagi dengan suara lebih keras, 2, 3, shalom semuanya. Senang banget kalau hari ini kita bisa kumpul sama-sama. Dan perkenalkan, nama saya Elisa Sutopo, melayani di Alpha Omega Church dan juga di Son of Praise. Dan hari ini saya juga berterima kasih untuk Pastor Johan, Pastor Harry, dan semua tim leadership yang ada di sini, mengizinkan saya untuk bisa berbagi dan sharing pesan firman Tuhan kepada kita semua. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah pesan yang diberi judul Small Things Matters. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, Small Things Matters. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ada di antara kita, saya nggak tahu, saya nggak asumsi, makanya saya mau tanya dulu. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar dan ajaib? Kalau Anda percaya boleh angkat tangan, yes. Dan berapa banyak yang percaya bahwa di tahun ini Tuhan juga bisa melakukan perkara yang besar dan ajaib dalam setiap kehidupan kita? Berapa banyak yang percaya Tuhan bisa lakukan perkara yang besar dan ajaib? Ya. Kita semua percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, lalu kita juga punya Tuhan yang mampu melakukan perkara yang besar dan ajaib dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tapi Bapak Ibu saudara, kalau kita pikir-pikir ya, kadang ada banyak di antara kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, seringkali sampai kita lupa bahwa Tuhan juga mau melakukan hal yang kecil-kecil terlebih dulu dalam kehidupan kita. Nah, sehingga ada orang yang selalu argumentasinya gini, kita harus selalu mikirin yang besar, tapi kita lupa tentang hal kecil yang Tuhan mau titipkan. Tapi ada juga yang mungkin kita sibuk dengan perkara-perkara yang mungkin kelihatannya kecil, sampai kita lupa juga tentang perkara besar yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, saya kepingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cerita. Dan cerita ini kiranya bisa menginspirasi kita semua sore hari ini untuk boleh melihat dan untuk menyadari bahwa ketika Tuhan, Dia punya favor yang besar buat kita semua. Saya percaya favor Tuhan itu tidak terbandingkan dengan apapun. Dan dengan favornya Dia juga bisa menuntun kehidupan kita. Bukan hanya melihat perkara yang besar, tapi Tuhan juga bisa menuntun kita untuk melihat dari satu demi satu, dari perkara kecil demi perkara kecil yang Dia mau titipkan dalam kehidupan kita semua. Saya ingin mengajak kita membaca dari sebuah cerita dalam Zakaria pasal yang keempat. Zakaria pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Dalam Zakaria pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-14, saya ingin bacakan dari terjemahan yang mungkin sedikit berbeda dari apa yang ada di Alkitab terjemahan baru kita. Tapi kalau kita melihat ayat ini, nanti kita akan sama-sama melihat cerita dan sejarah di mana Tuhan bukan hanya memberikan visi yang besar, tapi setiap kali Tuhan itu memberikan visi yang besar atau mimpi yang besar, Dia seringkali juga mengajak kita untuk melihat langkah kecil demi langkah kecil yang Dia titipkan dalam perjalanan kehidupan kita. So, saya ingin bacakan ayat ini bersama-sama buat kita, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, sementara Anda bisa memperhatikan dari layar. Malaikat yang telah berbicara kepadaku itu datang lagi dan membangunkan aku seperti membangunkan orang tidur. Apa yang kau lihat? Tanyanya. Sebuah kaki lampu dari emas, jawabku.
Pada ujung atasnya ada tempat minyaknya dan sekelilingnya ada 7 lampu yang masing-masing mempunyai 7 tempat sumbu. Di sebelah kiri dan kanan lampu itu ada 2 pohon zaitun. Kemudian aku bertanya kepada malaikat itu, apa yang dilambangkan oleh benda-benda itu, Tuan? Tidakkah engkau tahu? Tanyanya kepadaku. Tidak, Tuan, jawabku. Ayat yang ke-6, malaikat itu menyuruh aku menyampaikan kepada Zerubabel pesan Tuhan ini. Bukan dengan kekuatan militer dan bukan dengan kekuatanmu sendiri engkau akan berhasil, melainkan dengan rohku. Melainkan dengan rohku. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Melainkan dengan rohku. Rintangan sebesar gunung pun akan tersingkir dari depanmu. Engkau akan membangun kembali rumahku. Dan pada saat engkau meletakkan batu yang utama di tempatnya, orang-orang akan berseru, alangkah indahnya. Lalu datang lagi pesan yang lain dari Tuhan. Katanya, Zerubabel telah meletakkan fondasi rumahku dan ia akan menyelesaikan seluruh bangunan itu. Jika itu terjadi, umatku akan tahu bahwa akulah yang telah mengutus engkau Zakaria kepada mereka. Ada yang meremehkan peristiwa ini, tetapi mereka akan melihat Zerubabel melanjutkan pembangunan rumahku dan mereka akan bergembira. Malaikat itu berkata kepadaku, 7 lampu itu adalah 7 mata Tuhan yang mengawasi seluruh muka bumi. Kemudian aku bertanya lagi kepadanya, apa arti kedua batang pohon zaitun di kanan kiri lampu itu? Apa pula arti kedua cabang zaitun di samping kedua pipa emas yang menyalurkan minyak zaitun itu? Sautnya kepadaku, tidakkah engkau tahu? Tidak, Tuan, jawabku. Ia pun berkata, itu adalah 2 orang yang telah dipilih oleh Tuhan alam semesta dan ditunjuk untuk melayani Dia. Amin. Nah, dari cerita ini sebetulnya kita melihat sebuah cerita, sebuah sejarah yang mungkin kita pernah dengar, di mana sebuah ayat dalam Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-10 itu pernah bicara gini, never despise a small beginning, for the Lord rejoices in it. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-10 yang tadi ceritanya kita baca, dalam cerita itu ditemukan sebuah kata yang selalu menjadi pengingat kepada kita semua, never despise a small beginning, for the Lord rejoices in it. Tahu nggak, ketika kita melihat cerita ini, waktu itu orang-orang dari tawanan, dari Babilonia, udah dibawa kembali ke Yerusalem ini. Ketika mereka dibawa kembali, ternyata ada begitu banyak orang yang excited kembali ke kampung halaman, kembali ke rumahnya. Lalu yang dipikirkan adalah seharusnya mereka itu membangun bait Tuhan, tapi begitu banyak orang yang pulang ke kampung halamannya, dibawa untuk pulang, ternyata mereka memikirkan membangun rumahnya dulu sendiri. Yes, mereka udah mikirin bangun rumahnya, mungkin udah dekorasi rumahnya, udah renovasi rumahnya, udah didandanin, udah dibuat sebagus mungkin, lalu banyak di antara mereka mulai lupa. Loh, tujuannya dibawa kembali ke Yerusalem itu bukan bangun rumah lu doang. Tujuannya itu untuk membangun bait Tuhan. Tapi waktu itu Zerubabel sebagai gubernur, dia ragu-ragu. Yes, dia punya power, dia ditentukan sebagai pemimpin, tapi dia masih nggak tahu gimana caranya meyakinkan orang-orang ini bahwa kembali ke Yerusalem ini bukan cuma soal bangun rumahnya aja, bukan cuma soal kenyamanan, tapi it's about building the house of God. Nah, dari situlah ternyata Tuhan dengan caranya yang ajaib, lewat Zakaria memberitahu Zerubabel, nih, dikasih tahu sama Tuhan, kamu harus memikirkan sesuatu yang lebih besar daripada hanya kenyamanan hidup di Yerusalem dan kembali ke kampung halaman. Build the house of God. Bangunlah rumah Tuhan. Lalu pesan itu disampaikan oleh Zakaria kepada Zerubabel, seorang gubernur. Dan pesannya disampaikan kepada seorang gubernur, katanya gini, nanti Zerubabel, bukan dengan kekuatan militer. Sebagai seorang gubernur, kamu gak akan menggerakkan, memarahi, memaki-maki, memecut-mecut orang-orang untuk membangun rumah Tuhan. Enggak, kamu gak akan lakukan itu. Bukan juga dengan kekuatanmu sendiri kok. Tapi Tuhan bilang apa? Lewat Zakaria kepada seorang Zerubabel, seorang gubernur waktu itu. You're gonna build the house of God. Kamu akan bangun rumah Tuhan ini dengan kekuatan roh Tuhan. Lalu dari situ Zerubabel pasti dong dalam keraguannya dia masih mikir, gimana caranya saya meyakinkan mereka bukan dengan kekuatan militer, bukan dengan kekuatan pasukan, bukan dipecut tapi dengan roh Tuhan. Caranya gimana mengeluarkan orang-orang ini dari zona nyaman mereka. Ternyata Tuhan itu memberitahukan kepada Zerubabel lewat Zakaria. Kasih tahu orang ini. Dia mungkin berposisi, dia mungkin gubernur, tapi never despise a small beginning.
For the Lord rejoices in it. Jangan sampai meremehkan sebuah perkara yang kecil dan menghina sebuah permulaan yang kecil. Karena perkara yang kecil dan permulaan yang kecil itu pun Tuhan bersuka cita atasnya. Nah, dari sini kita mulai melihat ternyata Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang memikirkan perkara besar dalam kehidupan kita. Mungkin di tahun 2025 kita nggak bisa melihat perkara besar apa yang Tuhan mau lakukan. Tapi saya cuma mau bilang kepada kita semua lewat cerita ini, God is reserving something great buat kehidupan kita semua. Tuhan mereservasikan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa buat kehidupan kita semua. Hanya ketika kita mungkin nggak melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang seperti orang lain punya, yang kita seringkali bandingkan diri kita dengan apa yang orang lain miliki. Waktu Tuhan tuntun kita dalam satu perkara kecil demi perkara kecil, sadari, even the Lord rejoices in it. Tuhan pun ketika kita sedang melakukan satu langkah kecil demi satu langkah kecil demi satu langkah kecil, Dia pun bersuka cita atasnya. Nah, karena apa? Dalam Mazmur 37 ayat yang kedua, 23 dikatakan gini, The Lord directs the steps of the godly. Artinya dalam bahasa Indonesianya gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah manusia. Bayangkan langkah kita diperhatikan sama Tuhan. Seringkali kita cuma mikirnya, oh kalau Tuhan yang nuntun, kalau Tuhan yang membawa, kalau Tuhan yang mengangkat, He's gonna do something great dalam kehidupan kita. Of course. Tapi ketika Dia melakukan something great yang kita nggak tahu kapan waktunya itu terjadi, seringkali Dia mulai dan Dia ajak melakukan apa? Hal-hal kecil, perkara-perkara kecil, permulaan-permulaan kecil dalam kehidupan kita. Sehingga Mazmur pun dia punya pengalaman. Ternyata untuk melihat hal yang besar seringkali the small steps matters. Even the small things yang kita lihat dan kita jalani dan kita lakukan dengan setekun dan setia, it matters to God. Sehingga pemazmur ini dia bilang, langkah-langkah manusia ditetapkan Allah. Ayub pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 berkata, walaupun permulaanmu kecil, tetapi hari-harimu kemudian akan menjadi sangat besar. So, ketika kita ngelihat, oh iya, kita punya Tuhan yang dahsyat dan besar. Tapi Dia seringkali tuntun kita lewat small steps. Lewat small things yang Dia titipkan dalam hidup sehari-hari kita. Untuk menuntun kita kepada perkara ajaibnya Tuhan. Sehingga kalau kita sudah sadar tentang prinsip ini, apa yang membuat hal-hal kecil itu bisa menjadi besar dalam kehidupan kita? Apa yang membuat kita bisa menghargai hal-hal kecil dalam kehidupan kita? Yang pertama yang bisa kita pelajari, komit terhadap yang disebut proses. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Komit terhadap yang disebut proses. Commitment is what transforms a promise into reality, kata Abraham Lincoln. Komitmen itu yang mengubahkan dari sebuah janji menuju sebuah kenyataan. Saudara, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di ruangan ini. Dulu waktu saya pacaran, saya menikah tahun 2010. Saya pacaran 3 tahun, berarti 2007. Saya pacaran yang istri saya hari ini. Waktu pacaran jarang banget kalau saya pergi makan. Saya nggak tahu dengan rekan-rekan yang ada di ruangan ini. Jarang banget waktu saya pergi makan itu kita ngomongin tentang rasa makanan, tentang bahan makanan, tentang apa yang ada di dalam makanan, tentang apa yang sedang dimasak oleh chefnya atau disajikan di makanan di piring kita. Jarang. Kita ngomonginnya tentang hobi, tentang olahraga, tentang kegiatan, tentang aktivitas, tentang pelayanan, tentang apapun yang bisa kita omongin, tentang masa depan. Jarang banget ngomongin tentang makanan. Sampai akhirnya setelah kita menikah, jujur waktu itu saya nggak suka masak. Saya juga bilang sama istri saya, kamu gak usah masak. Nanti kalau saya mau cium kamu baunya kayak bau onion gitu, nggak enak gitu. Jadi saya nggak senang kalau istri saya masak. Selama berjalan beberapa tahun karena anak masih bayi, oke aja gitu ya. Masuk akal lah gitu, masih bisa gitu. Karena toh kita juga nggak perlu makanan yang aneh-aneh di rumah. Nah ketika anak-anak kita udah mulai beranjak dewasa, saya ngeliat, yang di rumah ini kok, bukan istri saya ya, istilahnya asisten rumah tangga ini kok masaknya kok kurang pinter gitu ya. Masa dia paling gampang selalu bikinnya kalau nggak ayam goreng, tempe goreng, tahu goreng, kangkung, sayur direbus, jagung, gitu-gitu terus. Saya sampai mikir, ini lama-lama muka bisa jerawatan nih kalau makannya gitu terus. Terus anak saya gimana pertumbuhannya kalau makanannya cuman ayam goreng, tempe goreng, tahu goreng, kangkung, karena dia nggak bisa masak orangnya. Nah akhirnya mau nggak mau dong,
Istri saya ngomong, aku harus belajar masak. Saya mikir, kalau dia belajar masak, ntar kalau dicium bau onion gimana ya gitu. Tapi mau nggak mau, akhirnya dia harus belajar masak. Setelah dia belajar masak, dia mulai ngerti kan, lihat dari YouTube, lihat dari mana, dan lain sebagainya, buka resep, lalu belajar resep dari internet, dari website, dan lain sebagainya. Terus ternyata, pembicaraan kita udah mulai berubah. As the time goes by, ternyata waktu kita lagi duduk makan, apalagi di restoran di luar, kalau dulu nggak pernah ngomongin tentang makanan, rasanya, bumbunya, ini dikasih apa, dikasih rempah ini, dikasih bumbu ini, nggak pernah. Tiba-tiba ketika istri saya udah mulai masak, saya mulai menghargai proses makanan. Lalu setiap kali kita keluar duduk makan bareng, kita mulai ngomongin, ini dimasak pakai ini ditambahin ini. Awalnya saya boring banget ngomongin kayak gini, ngomongin yang lain gitu loh. Tapi kenyataannya adalah gini, apa yang masuk ke dalam tubuh kita ternyata semuanya diproses. Ada prosesnya. Baik siapa yang mencampur, apa yang dituangkan, apa yang digabungkan, semuanya itu ada prosesnya. Lalu dari pembicaraan yang mulai berubah ini, setiap kali kita duduk makan, saya mulai menyadari, iya ya, selama ini saya itu nggak pernah menghargai proses dari apa yang saya makan. Yang saya tahu pokoknya enak nggak enak gitu. Begitu istri saya udah masak, kalau ditanya enak nggak mau kadang harus selalu ngomong enak dulu baru nanti kasih tahu kan gitu. Kalau langsung ngomong nggak enak gitu, wah bahaya. Jadi kalau di depan selalu saya ngomong enak tapi gitu, ya kan, supaya nanti apa? Dia tetap semangat masaknya. Next time bisa lebih baik lagi gitu. Dari situ saya mulai ngelihat ternyata banyak di antara kita dalam kehidupan ini, seringkali kita ini cuman being fed. Kita ini cuman tahu makannya doang. What we need, orang tua kita kasih. Apa yang kita perlu kadang orang lain yang sediakan. Yang kita mau nanti orang lain yang aturkan buat kita. Seringkali dalam kehidupan kita nggak ngerti bahwa bahkan kita bisa nafas, kita bisa bergerak, kita bisa bekerja, berpikir sekalipun. Itu semua Tuhan yang feeding kita. Tuhan yang kasih sama kita sampai kita ini lupa bahwa waktu Tuhan itu menuntun, Dia memberkati, menyayangi. Semuanya ternyata ada prosesnya. Yang membuat saya terlupa bahwa yang saya makan pun ada prosesnya. Dalam kehidupan kita juga seringkali kita lupa untuk komit pada yang namanya proses. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita melihat ternyata komit pada proses, itu cara Tuhan menuntun kita melihat dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Coba pernah bayangkan cerita di Alkitab ada orang bernama Naomi. Kalau kita melihat orang bernama Naomi, dia punya menantu yang sebelumnya hidupnya bersama dengan keluarga Naomi, enak banget namanya Ruth. Tapi waktu Ruth dia menjalani dari hidup enak dengan keluarga Naomi dan Elimelek, lalu Elimelek meninggal, suaminya Ruth meninggal, jatuhlah mereka dalam kemiskinan. Somehow, the toughest season dalam kehidupan kita itu merupakan tantangan dari komitmen kita pada proses. The toughest season dalam kehidupan kita seringkali tantangan buat komitmen kita pada proses. Dan waktu Ruth dia komit terus ikut Naomi. Dari season enaknya masuk ke season gak enaknya. Sampai akhirnya gini, ya udah kita kembali ke Yehuda. Kembali ke Yehuda dalam kondisi terpuruk, memalukan. Dia tetap komit ikut sama Naomi. Sampai dia melewati season itu tiba-tiba, saudara mau tahu nggak? Orang ini saking komitnya dalam kondisi yang tidak mudah. Sampai dia harus mengais gandum sisa-sisa. Karena apa? Keluarga ini nggak punya apa-apa lagi. Mengais gandum sisa-sisa yang dipungut oleh orang dan terjatuh, itu pun diambil dan dikumpulkan. Sampai tiba-tiba Boas ngelihat, ini siapa ya? Kok ada orang yang ambil sisa-sisa dari gandum yang dipungut oleh pegawai-pegawai kita? Oh, itu Ruth. Who is Ruth? Nobody knows her. Nggak ada yang tahu dia. Lalu ada yang bilang, ini adalah menantunya Naomi. Saudara mau tahu nggak? Dari komitmen, even in the toughest season dalam kehidupannya, disitulah muncul. Di mana dia mulai lihat perkara yang besar. Ketika dia hanya mungut sisa-sisa, lalu dia dilihat oleh Boas. Dan tahu nggak? Boas yang ambil inisiatif loh. Boas yang ambil inisiatif untuk apa? Untuk redeeming Ruth dan keluarganya. Sampai menikahi Ruth. Lalu dilahirkanlah keturunan Raja Daud melalui keluarga ini. Pesannya buat kita semua adalah gini.
Tuhan itu selalu memperhatikan setiap komitmen kita pada yang namanya proses. Tuhan selalu memperhatikan. Mungkin beberapa di antara kita hari ini lagi komit membangun keuangan yang sehat. Disiplin, gak boros, gak ngawur dengan lifestyle. Ketika Anda komit, Tuhan tetap memperhatikan, even in the area of your finance. Beberapa di antara kita komit, Tuhan saya tahun ini mau komit, because of your favor, saya mau komit untuk terus nempel dan melekat sama Tuhan. Kelihatannya buat kita cuma nempel dan melekat sama Tuhan. Tapi tahu nggak, Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan setiap langkah komitmen yang sedang kita ambil. Karena Mazmur 32 tadi mengingatkan, langkah-langkah orang pun ditetapkan sama Tuhan, diperhatikan artinya. So waktu di tahun ini kita bilang, Tuhan saya mau komit untuk bisa makin mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan yang sepenuh hati saya. Kelihatannya nggak ada yang tahu. Atau mungkin kelihatannya ada yang menertawakan komitmen kita. Tapi sadari, Tuhan memperhatikan komitmen kita waktu kita lagi bilang, God, I'm willing to love you with my whole heart. And this is my commitment this year. Ketika kita melangkah dengan langkah komitmen kita, setiap langkah komitmen orang dalam tiap musim, itu diperhatikan sama Tuhan. Nah sehingga ketika hari ini kita mau komit, Tuhan saya mau komit punya kehidupan yang lebih sehat. Lifestyle yang lebih sehat. Tubuh yang lebih sehat. Tuhan perhatikan semuanya. Sehingga yang pertama yang bisa kita lihat, yang bisa kita lakukan untuk terus setia dan mensyukuri hal-hal kecil yang ada dalam kehidupan kita. Komit pada yang disebut proses. Komit terhadap yang disebut proses. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Komit terhadap yang disebut proses. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa membuat kita mensyukuri hal kecil? Terutama ini saudara, bisa memperhatikan hal kecil dalam kehidupan kita. Disiplin terhadap hal-hal kecil yang diremehkan membutuhkan perhatian kita. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Disiplin terhadap hal-hal kecil yang diremehkan membutuhkan perhatian kita. Saya nggak tahu, tapi saya menemukan ini di dalam Alkitab. Kadang hal kecil adalah tes dari Tuhan buat hidup kita. Makanya ada ayat yang bilang barang siapa setia dengan perkara yang kecil, maka dia dapat juga dipercaya dengan hal yang lebih besar. Tapi saya ngeliat di Alkitab, ada orang nama Naaman. Dia ngalamin sakit kusta. Terus dia mohon kesembuhan dan mujizat. Nggak ada KKR besar untuk Naaman sebagai seorang panglima. Nggak ada ritual doa besar buat Naaman sebagai seorang pembesar. Tapi Nabi cuma bilang apa? Ya suruh aja dia pergi ke kolam tuh, sungai itu. Cemplungin dirinya di sana berapa kali. Bayangkan saudara, kalau dia nggak mau mendisiplin dirinya, mungkin dia udah ngerasa, I'm a big shot man. Saya ini panglima, berapa banyak pasukan yang saya pimpin. Kenapa saya nggak dihargai oleh Nabi ini? Tahu nggak, ketika dia nggak punya disiplin terhadap kecil, hal-hal yang kecil yang seringkali diremehkan, kemungkinan dia nggak akan pernah lihat mujizat kesembuhannya dia. Ternyata ayat itu, barang siapa setia dengan perkara yang kecil, maka dia dapat juga dipercaya dengan perkara yang lebih besar. Ternyata somehow banyak di antara kita, karakter kita itu dites lewat hal-hal kecil dalam hidup kita. Dimana kalau kita udah mulai ngeliat TikTok, kita udah ngeliat Instagram, kita udah scrolling, lalu kita mulai bandingin, kok bisa ya dia dari kecil tiba-tiba besar. Yang kita inginkan adalah tiba-tiba besarnya. Tapi yang sering kali kita nggak tahu adalah pengorbanannya ketika banyak hal masih permulaan yang kecil, langkah-langkah yang kecil, proses-proses yang kecil, progres-progres yang kecil, yang seringkali kita nggak suka dan kita nggak bisa syukuri dalam kehidupan kita. Lalu saya itu juga ngeliat, pernah tahu nggak, orang yang bernama Daud, dia dieluk-elukan, salah satu momen viralnya Daud itu ketika apa? Banyak yang berpikir di antara kita ketika Daud dia mengalahkan Goliat, betul? Tapi tahu nggak? Sebelum dia mengalahkan Goliat, sebetulnya orang ini cuma disuruh apa? Tadi pagi kita sempat nyentuh itu sedikit loh. Orang ini cuma disuruh apa? Daud, besok anterin makanan buat kakak-kakakmu ya. Disuruh jadi Grab. Disuruh jadi Gojek. Anterin ya. Besok ke kakak-kakakmu sekalian kamu lihat mereka kondisinya gimana. What? Disuruh nganter makanan, lalu dia bilang apa?
Yes. Dia atur kambing dombanya, besok pagi-pagi dia berangkat bawain makanan buat kakak-kakaknya. Lalu di sana dia ngelihat, loh, kok ada orang menghina tentara Israel? Kok semuanya diam aja? Lalu dia yang memilih untuk maju berperang. Melawan siapa? Melawan Goliat. Nah, saya tuh terusik banget ketika mempersiapkan khotbah ini. Pernah nggak kita mikir, iya ya, orang ini dia tuh diangkat sama Tuhan lewat momen Goliat, tapi sebetulnya tesnya itu apa? Gila. Daud anterin makanan ya. Seandainya dia bilang ini, enggak ada, besok I'm busy ya. Mungkin suruh kakak aja yang pulang ambil. Wih. Kira-kira dia lihat nggak momen Daud dan Goliat? Mungkin dia nggak lihat itu loh. Nah, sering kali kadang ya, dalam kehidupan kita, hal kecil itu bisa jadi tesnya Tuhan terhadap karakter dan kesiapan kita untuk hal yang lebih besar. Sampai di momen saya tuh ngeliat gini, saya coba renungkan lagi dan pikirkan lagi. Waktu di momen dia mau menghadapi Goliat, Daud ini tiba-tiba sama Saul ditawarin. Gini Daud, kamu pakai baju perang saya ya. Kamu pakai baju dan alat perang saya. Seandainya sama Daud baju perang dan alat perang itu dipakai. Kira-kira bisa nggak nanti Saul itu bilang gini kalau Daud menang? Iya, dia tuh menang gara-gara pakai baju saya. Iya, dia menang gara-gara pakai alat perang saya. Bisa nggak? Bisa. Tapi seringkali Tuhan justru akan singkirkan komentar-komentar itu. Lewat apa? Memperlengkapi kita dengan setia melakukan perkara yang kecil. Iya loh. Dan saya ngeliat, Daud diurapi bukan waktu dia melawan Goliat. Dia diurapi waktu dia menggembalakan domba. So anointing nggak datang di momen kita melakukan perkara besar aja. Tapi seringkali anointing datang di momen pribadi kita dengan Tuhan. So, jangan dipikir ketika kita bisa di atas panggung yang gede, kita bisa dikenal, kita bisa punya posisi. That's where the anointing is. Enggak. Private time kita dengan Tuhan itu merupakan tempat di mana kita seringkali diurapi. So, perhatikan ini, kalau Tuhan itu memperhatikan hal yang sepele dan kecil, urapan itu selalu datang di momen pribadi kita dengan Tuhan, baru di keluarga kita. Karena urapan datang di dalam momen pribadi kita dengan Tuhan baru di keluarga kita, maka urapan itu datang di keluarga kita sebelum di bisnis kita. Dan seringkali itu semua diawali dari hal yang kecil dan yang kelihatannya sepele yang kita anggap, hidupku ini ngapain sih Tuhan kok cuman gini-gini aja? Hidupku ini ngapain sih Tuhan kok nggak ada yang spektakuler kayak si Kak ini yang di Instagram, Kak ini yang di TikTok, si nama ini, si nama itu yang kita seringkali lihat dan bandingkan hidup kita. Tapi tahu nggak, even in the smallest thing, Zakaria 4 ayat yang ke-10 mengingatkan, the Lord rejoices in it. Tuhan bersuka cita, even dalam hal yang kecil dan perkara kecil yang dia titipkan. Lalu kita bilang apa? Yes Lord. Dia bersuka cita. So, sehingga saya ngelihat dalam cerita Daud ini, wow, ternyata seringkali yang namanya urapan untuk hal yang besar itu nggak dimulai ketika kita bisa ngelakuin hal-hal yang spektakuler. Tapi itu seringkali dimulai dan itu datang di momen kita cuma mau setia dengan perkara yang kecil. He will take you from glory to another glory bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang ketiga yang bisa kita pelajari, jangan menyerah di tengah kegelapan. Jangan menyerah di tengah kegelapan. Saya nggak tahu, mungkin kita lagi duduk di ruangan ini dan Anda merasa, Pastor, yang saya lakukan bukan lagi hanya perkara yang kecil. Udah nothing loh. Saya ini udah nothing. Pastor nggak tahu proses hidup saya, Pastor nggak tahu apa yang saya alami. Saya mungkin nggak tahu. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, malam itu tidak akan selamanya. Selalu ada pagi setelah malam lewat. Selalu ada pagi setelah malam lewat. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Selalu ada pagi setelah malam lewat. Dan itulah yang di Alkitab seringkali diceritakan dan diyakinkan dan diceritakan dan diyakinkan.
kepada banyak orang yang dipakai sama Tuhan. Mereka akan selalu ngelihat kayak malam itu begitu tebal dan begitu pekat dalam kehidupannya. Tapi ternyata selalu ada pagi setelah malam lewat. Dan biar kita semua mungkin yang ada di ruangan ini, mungkin kamu ada di ujungnya nyerah nih dalam kehidupan. Anda mungkin ada di ujungnya untuk giving up. Anda mungkin udah ada di ujungnya untuk losing commitment dalam kehidupan. Anda mungkin udah di ujungnya untuk melepaskan semua kedisiplinan kehidupan kita. Karena you are tired. Dan Anda nggak bisa ngelihat kapan nih datangnya pagi. Atau mujizatnya atau terobosannya yang kita harapkan. Tapi saya cuma ingin ingatkan kepada kita semua. Selalu ada pagi setelah malam lewat. Untuk mengingatkan kepada kita semua. Kalau Naaman cemplungan pertamanya aja, dia nggak ngalamin apa-apa. Cemplungan kedua dia juga nggak ngalamin apa-apa. Borok, luka, kusta itu tetap nempel pada dia. Cemplungan keempat dia nggak ngalamin apa-apa. Status orang yang siap dibuang dan diinjak-injak itu terus melekat dalam mentalitasnya. Tapi ternyata Tuhan izinkan. Lewat perkara kecil yang dia iyain aja. Ternyata Tuhan lepaskan dia dari penyakit kusta. Dari status orang terbuang. Mungkin saat ini status kita. Mungkin Anda bilang gini, pastor saya malu sama teman-teman kerja. Saya udah dianggap sampah. Pastor saya malu sama keluarga. Saya udah nothing di depan mata mereka. Status orang itu seringkali kita pikir ditentukan oleh pendapat dan opini orang lain. Tapi saya tuh ngelihat, kalau Tuhan yang mengubah status orang, semua orang akan tahu kok. Ternyata bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, dia bisa ubahkan kehidupan kita jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Sehingga kalau kita ngelihat apa yang dialami oleh Zerubabel, kelihatannya cuma membangun rumah Tuhan. Tapi di waktu itu membangun rumah Tuhan itu simbolnya di mana orang punya Tuhan, di mana orang berkuasa, di mana orang punya kepercayaan. Itu simbolnya, bait Tuhan. Dan Zerubabel merasa, gimana nih orang-orang ini cuma maunya dengan zona nyaman mereka. Apa yang bisa aku lakukan? Aku juga datang dari pembuangan jadi gubernur memimpin orang-orang cari zona nyaman dalam hidup mereka. Tapi ternyata Tuhan sendiri yang kerjakan perkara yang ajaib. Hanya dari satu batu peletakan pertama sampai pembangunannya, Tuhan yang menyelesaikan dengan kekuatan Tuhan. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita hari ini. Jangan menyerah di tengah kegelapan. Karena selalu ada pagi setelah malam. Dan selalu ingat, God's favor selalu ada bersama dengan kita semua. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi. Yang keempat, percaya Anda dicintai, disertai, dan dibentuk. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Percaya Anda dicintai, disertai, dan dibentuk. Di Amerika Selatan ada sebuah perlombaan yang menarik sekali. Perlombaan ini namanya horseshoe pitching. Horseshoe pitching ini artinya itu orang pegang tapal kuda, lalu dalam jarak tertentu mereka harus lempar tapal kuda sampai kena ke sasaran. Nah, dalam lomba ini, selama 3 tahun berturut-turut ada satu pasang kelompok, dalam satu kelompok ada 2 orang. Dalam 3 tahun berturut-turut, satu kelompok yang isi 2 orang ini selalu menang. Padahal, orang yang ada di dalam kelompok ini, yang selalu menang selama 3 tahun berturut-turut, yang satu itu nggak jago. Tapi yang satu jago. Sementara tim lain, 2-2 pasti jago. 2-2 pasti hebat. Tapi justru tim yang menang 3 tahun berturut-turut, yang satu nggak jago, yang satu jago banget. Tapi bayangkan tim yang lain, itu 2-2 jago banget. Kok yang menang terus justru yang satu nggak jago, yang satu jago banget. Aneh. Dan mereka menang 3 tahun berturut-turut dalam kontes di Amerika Selatan tentang horseshoe pitching ini. Sebuah ilustrasi yang kelihatannya sederhana. Tapi bukankah orang yang kelihatannya nggak jago itu kita? Dan kita ini nggak sendiri. Kita punya partner dalam kehidupan. Roh Kudus, Tuhan Yesus.
yang jago di atas segala-galanya. Dan dia jalan sama kita dalam kehidupan kita. Dia tuntun langkah demi langkah demi langkah dari satu peristiwa kecil kepada peristiwa kecil selanjutnya. Dan ini yang Tuhan kita mau kerjakan bersama dengan kita. Oleh sebab itu seringkali kadang kita tuh merasa sendiri, kita merasa nggak mampu, kita merasa nggak layak. Tapi biar hari ini kita diingatkan, percaya Anda dicintai, disertai, dan dibentuk sama Tuhan untuk jadi anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Waktu kita merasa Tuhan, saya nggak mampu, saya nggak bisa. You have best friend tinggal di dalam kita. The Holy Spirit yang bersama dengan kita, dia mampu dan dia jago dan dia hebat. Dan dia bisa melakukan perkara-perkara ajaib. Oleh sebab itu saya tuh mengajak kita semua untuk merenungkan dan memikirkan. Coba pikirkan mungkin 2025 ini. Karena kita nggak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi seperti Daud waktu dia pergi ke medan peperangan, dia cuma antar makanan. Dia cuma say yes untuk antar makanan, bukan untuk perang. Banyak di antara kita pikir dia pergi ke medan perang untuk perang. Enggak. Dia pergi ke medan perang untuk antar makanan. Dalam arti kata, maybe he's not ready to fight. Dia nggak ada kesiapan apa-apa untuk perang. Tapi tahu nggak, waktu dia ambil batu, dia putar pengali-alinya. Because the Lord directs every step. Perhatikan. Batu itu bisa nancep di kepala Goliat. Hanya satu batu lewat pengali-ali Daud. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Tapi satu batu itu pun Tuhan bisa direct sampai tepat di kepala Goliat, lalu merobohkan Goliat. Itulah begitu detailnya Tuhan terhadap setiap kehidupan kita yang ada di ruangan ini. Saya nggak tahu minggu depan Anda ready untuk fight tentang hal apa dalam hidup saudara, di pekerjaan, di pelayanan, dalam kehidupan kita. Tapi selama Anda tahu ada Roh Kudus, ada Tuhan di dalam saya, Dia akan tentukan setiap langkah kita dan Dia akan kasih langkah-langkah kemenangan buat kita semua. Coba bayangkan ya, bayangkan ini. Israel waktu di padang gurun, tiap hari di kawasan Israel itu dijatuhi mana. Diturunkan roti mana dari surga tiap hari di padang gurun hanya untuk kawasan orang Israel. Imagine that, bayangkan itu. Di area lain, di kawasan lain nggak ada mana turun. Tapi untuk Israel, kawasan Israel di padang gurun belantara nggak ada apa-apanya. Mana tiap pagi turun. Tapi lalu orang Israel hampir lupa untuk mengucap syukur. Cuman bisa bersungut-sungut. Karena apa? Mereka lupa bahwa mereka dicintai, disertai, dan dibentuk sama Tuhan. Hari ini saya kepingin Anda lihat kehidupan saudara. Lihat tangan Anda masing-masing, lihat kaki Anda masing-masing. Sadari, kaki tangan yang Anda punya ini, itu semua dicintai, disertai. Kalau mana bisa turun hanya untuk kawasan Israel, selalu ada favor Tuhan yang bisa turun khusus untuk hidup kita masing-masing. Jangan pernah lupa itu. Kalau Tuhan bisa buat batunya Daud itu tepat di kepalanya Goliat, every step you take, Tuhan akan buat kita jadi anak-anak yang melihat dari satu favor kepada favor berikutnya. Tuhan yang akan kerjakan dalam hidup kita semua. Kemudian yang percaya diberkati boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengundang pemain musik untuk boleh maju ke depan. Yang pertama, komit terhadap yang disebut proses. Yang kedua, disiplin terhadap hal-hal kecil yang diremehkan, yang membutuhkan perhatian Anda. Yang ketiga, jangan menyerah di tengah kegelapan. Dan yang keempat, percaya Anda dicintai, disertai, dan dibentuk oleh Tuhan. Tadakan tangan kita sama-sama ke harapan Tuhan. Dan menadakan tangan kita ke harapan Tuhan, nyanyikan lagu ini bersama. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut,
yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi bersama-sama nyanyikan lagu ini. Di dalam kelemahanku, sempurna, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu bersama-sama, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari angkat tangan kita bersama ke hadapan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat, mujizat sejati. Dengan tangan diturunkan, mata dipejamkan, seluruh ruangan di kepala ditundukkan. Berapa banyak di antara kita yang berkata, Tuhan, malam hari ini saya diingatkan lagi untuk mensyukuri peristiwa-peristiwa dan perkara-perkara kecil dan langkah-langkah kecil yang Tuhan titipkan dalam hidup saya. Tuhan, saya nggak mau meremehkan dan merendahkan rutinitas dan perkara kecil yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saya, baik di pernikahan, baik di keluarga, baik di pekerjaan, baik di pelayanan, baik di small group kami. Ajari kami untuk bisa mensyukuri. Dan terlebih lagi Tuhan, urapilah tangan dan kaki kami, supaya kami boleh melangkah dengan tuntunan Tuhan, dan kami boleh melihat di tengah padang gurun sekalipun, favor itu boleh turun atas kaki dan tangan kami secara khusus. Dan kalau itu Anda dan Anda berkata, Tuhan, itu saya perlu Tuhan mengurapi kaki dan tangan saya. Ketika orang lain mungkin lihat di sekitar kami itu padang gurun, tapi Tuhan lihat di tangan dan kaki kami, ada mana yang akan turun, ada urapan Tuhan yang dahsyat atas hidup saya. Kalau itu Anda, boleh gak dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Ada yang berkata, Tuhan, biar tiap langkah, biar tiap perbuatan dari kaki dan tangan saya, itu adalah langkah dan perbuatan favor yang Tuhan kerjakan. Buat saya untuk bisa mensyukuri hal terkecil sekalipun. Saya bersyukur karena apa? The Lord rejoices in it. Kalau itu Anda boleh gak dekapkan tangan kita di dada kita masing-masing. Sementara Anda menekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing, boleh tirukan doa saya dengan suara yang keras. 2, 3, Tuhan Yesus. Kemudian dengan suara yang lebih keras lagi dari depan sampai belakang, kiri sampai kanan bersama-sama. Tuhan Yesus, saya bawa seluruh hidup saya. Kuasailah, lingkupilah dengan urapan-Mu. Urapilah tangan saya, urapilah kaki saya. Di mana saya melangkah, di situ favor Tuhan akan menyertai. Dari satu perkara kecil kepada perkara kecil, dari satu peristiwa kecil kepada peristiwa yang kecil yang berikutnya,
Saya percaya Tuhan bersuka cita atas kehidupan saya. Tuhan sedang menyiapkan, Tuhan sedang mengerjakan karya yang dahsyat dan ajaib. Buka mata saya supaya saya bisa bersyukur untuk tiap hal kecil dan peristiwa kecil yang Tuhan kerjakan. Karena itulah langkah kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kehidupan saya. Mulai hari ini saya percaya hidup saya berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Ya.